Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Felix Andrew Lawalata, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Anita Joyce, anggota Gereja Katolik Santo Andreas, Kim Taigon, pada hari Sabtu, 22 Januari 2022 pukul 12 di Gereja Katolik Santo Andreas, Kim Taigon. Tata cara dan masa aprobasi dapat dibaca pada warta online. Yang kedua, Bina Pranikah. Komisi Dewasa Muda GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5, 12, 19, dan 26 Februari 2022 pukul 16 sampai 19 via Zoom. GKI Klasis Priangan mengadakan Bina Pranikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 8, 15, dan 16 Januari 2022 via Zoom. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga, pelayanan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya. Akan dilaksanakan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya pada hari Minggu 16 Januari 2022 dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Adapun nama-nama yang akan menerima sakramen, tata cara, dan waktu aprobasi dapat dilihat pada warta online. Yang keempat, pemahaman Alkitab. Dilaksanakan pada hari Kamis 6 Januari 2022 pukul 19.30 via Zoom dengan tema 12 Kitab Nabi-Nabi Kecil Kitab Hagai yang dipimpin oleh Ibu Florence Dorothea. Yang kelima, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta pada hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kasih Karunia yang Selalu Baru akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan votum kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang beribadah dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Kita masih memasuki suasana di tahun 2022 ini. Dan hari ini kita menjalankan ibadah kita dalam minggu yang pertama di tahun 2022 dalam tema kasih karunia yang selalu baru. Bahwa karena anugerah Tuhanlah maka kita dapat memasuki tahun yang baru ini, dan kiranya doa-doa dan harapan kita untuk menjalani tahun yang baru juga terus kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian kita. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan, dan jadi saksimu. Datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di sorga Kau Tuhan sertaku. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh sejenak, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan selama penyertaan di tahun yang lalu, Tuhan. Kami mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Bapa. Seringkali kami berusaha untuk menutupi kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, dan telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami seringkali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain.
iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam diri kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami dan memperbarui kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan juga mengasihi sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milik-Mu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib-Mu-lah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Mari kita siapkan diri kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menyiapkan diri kami untuk membuka Alkitab dan terutama membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami. Kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa.
Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan penghimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi, baik-baik mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu Ia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberikan kesejahteraan, yang jaga daerah agar tetap aman, yang mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan
bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, Ia jaga daerahmu agar tetap aman. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, Betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, Betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut
keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 10 sampai 18. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2022 ini, apa yang baru bagi kita? Kalender, walaupun saya mungkin rada ragu sih, kita masih punya kalender tercetak, atau setidaknya kalaupun masih punya, mungkin sudah rada dikit begitu ya. Dibandingkan dulu-dulu kalender itu kita mungkin bisa punya sampai 10 kali ya kalau tahun baruan begitu. Ya, kita memasuki kalender yang baru, buku agenda kita juga mungkin baru, dan mungkin juga ada banyak yang menjadi suasana hidup baru yang kita jalani atau kita harapkan di tahun ini. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah punya rencana baru. Dan ketika kita menjalankan tahun yang baru ini,
maka tentu doa-doa dan harapan kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa di dalam semua perjalanan kita ke depan, segalanya akan menjadi baik dengan Tuhan yang terus menemani kita. Dengan Tuhan yang terus memelihara kita. Dengan Tuhan yang terus menjaga kita dalam pergumulan hidup kita. Dan di dalam tema kita tentang kasih karunia yang selalu baru di hari ini, dengan sebuah perayaan sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan di hari Minggu pertama di tahun ini, kita kembali meneguhkan iman kita bahwa perjalanan hidup kita ke depan adalah perjalanan yang berada di dalam kasih karunia Allah bagi kita. Bacaan-bacaan Alkitab kita penuh dengan banyak harapan mengenai kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Baik gambaran dari dalam Yeremia maupun juga gambaran dari dalam Mazmur yang kita nyanyikan, berbicara tentang keselamatan yang Tuhan tunjukkan. Betapa indahnya, betapa menyenangkan ketika hidup keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Bahwa semua yang kita jalani akan memperoleh pemulihan. Bahwa orang-orang yang menangis akan memperoleh penghiburan. Bahwa akan ada sungai-sungai yang memberi kesegaran, akan ada jalan yang rata dan tidak akan membuat kita tersandung. Ketika kita akan dikumpulkan oleh Tuhan untuk terus dijaga sebagai kawanan dombanya. Ketika Tuhan akan membebaskan kita, membiarkan kita menjadi orang-orang yang bersorak-sorai dan berseri-seri. Ketika Tuhan akan membuat bumi ini membawa hasil yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan bukankah itu menjadi janji-janji yang menguatkan kita, menghibur kita, dan bahkan juga menjadi pengharapan kita. Bahwa di dalam kasih karunia yang baru di tahun 2022 ini, maka ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, berita utama dari pembacaan kita, pembacaan Alkitab pada hari ini, membawa kita pada kisah pembacaan dari dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat 10 sampai ayat 18 tadi memberikan kepada kita sebuah kisah mengenai apa yang terjadi di dalam kehadiran Sang Firman ke dalam dunia ini. Dan kedatangan Sang Firman itu, Sang terang kepada milik kepunyaannya, bukanlah sebuah kedatangan yang lancar-lancar saja. Bacaan Injil Yohanes tadi mengatakan bahwa Firman itu datang kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya tidak mengenalnya. Ada penolakan, ada sikap tidak menerima kehadiran Sang Firman, Sang terang itu. Namun sekalipun kedatangan Sang terang itu tidak diterima oleh seluruh umat, terang itu tetap datang. Terang itu tetap masuk ke dalam dunia, menjadi manusia dan berdiam di antara manusia yang adalah ciptaannya. Cinta kasihnya tetap dan tidak berubah sekalipun ia ditolak kedatangannya. Allah tetap memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap orang-orang yang bersedia menerima, maka menjadi anak-anak Allah. Dan ini adalah kasih karunia yang utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita ini punya hal yang baik,
tapi kita menjadi anak-anak Allah sekalipun kita berada di dalam dosa dan kelemahan kita. Di dalam ayat yang ke-14, Yohanes 1 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kedatangan firman itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan di dalam ayat 16, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa ini? Maksudnya adalah bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu tidak berhenti pada satu titik. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita kembali jatuh di dalam dosa-dosa, kelemahan dan kesalahan kita, kasih karunia Tuhan tetap dinyatakan buat kita. Kata kasih karunia di dalam Injil Yohanes ini maupun juga kita melihat di dalam pembacaan Efesus tadi, diambil dari kata charis atau grace dalam bahasa Inggrisnya. Anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 16 di dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab versi BIMK, maka ayat ini mengatakan bahwa tidak hentinya Allah memberkati kita. Dan itu yang menjadi keyakinan iman kita. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita yang semula hidup di dalam dosa menjadi umat yang diselamatkan. Efesus mengatakan ada pengampunan dosa bagi kita, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus dan dibebaskan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka di dalam menjalani kehidupan yang baru di tahun 2022 ini, kita memulai dengan perjamuan kudus yang mengingatkan kita tentang karya Allah yang menyelamatkan kita, tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat kita, tentang Allah yang memanggil kita untuk hidup di dalam persekutuan kasih yang mengampuni. Lalu apakah perjamuan kudus ini menjadi sebuah jaminan bahwa di tahun 2022 ini hidup kita semuanya akan baik? Apakah perjamuan kudus ini menjadi jaminan bahwa hidup kita ke depan, setidaknya sampai perjamuan kudus berikut di Paskah nanti, menjadi hidup yang kudus? Apakah perjamuan kudus pada hari ini menjadi jaminan bahwa kita tidak akan berdosa di dalam menjalani hari-hari kita di tahun 2022? Dalam iman dan harapan kita mungkin berpikir, iya, semoga bahwa di dalam perjalanan hidup kita di tahun ini kita berhenti berbuat apa yang salah. Hidup kita menjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita nggak pernah berdosa lagi, begitu. Namun di dalam realitas kita sebagai manusia yang lemah ini, kita tahu bahwa tak ada yang bisa menjamin kita bahwa kita tidak akan jatuh di dalam dosa dan kesalahan kita. Tidak akan ada hal yang bisa membuat kita bisa betul-betul menjadi orang kudus dan suci di tahun 2002 ini. Bahwa tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa hidup kita akan baik-baik, lancar-lancar, kita menjadi orang-orang terbaik di dalam dunia ini. Kita masih akan jatuh bangun di tahun ini. Kita masih akan mengalami kegagalan dan keberhasilan.
Kita masih akan mengalami saat ketika kita sakit dan sembuh. Kita masih akan mengalami saat ketika kita bahagia maupun menangis. Kita masih akan mengalami hidup kita sebagai manusia dengan pergumulannya. Dan terkadang kita mungkin melukai orang-orang yang kita kasihi, yang ada bersama dengan kita. Karena itu perjamuan kudus pada hari ini bukanlah sebuah jaminan bagi kita bahwa hidup kita ke depan akan menjadi hidup yang kudus, suci, dan semuanya akan baik. Tapi perjamuan kudus ini adalah menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk diingatkan, mendapat bekal, dan memperoleh pengharapan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ke depan, kita mau terus menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya yang mulia kepada kita. Sebab di dalam darah-Nya kita beroleh penebusan, kata Efesus 1 ayat 7, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia Allah itu dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bahwa semua perjalanan hidup kita ke depan adalah perjalanan hidup yang terus ditemani oleh Allah. Yang telah memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan menjalani semua pergumulan-pergumulan kita dengan bekal, iman, penghayatan, dan pengakuan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan memberikan kita kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan, kasih karunia yang selalu baru, membawa harapan baru, membawa semangat baru, dan menguatkan iman kita dalam hidup ini. Tuhan menolong kita. Amin. Yang di surga,
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mensyukuri perjalanan hidup kami yang telah berlalu sampai hari ini. Maka biarlah di hari kedua tahun 2022 ini, kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau, bahwa segala hal yang ada dalam hidup kami menjadi baik, karena Engkau menemani kami, memberkati kami, mengasihi kami. Biarlah kami hidup di dalam iman percaya yang semakin kuat dan teguh. Sertai kami Tuhan di dalam jatuh bangun kehidupan kami di tahun ini. Ingatkan kami Tuhan saat kami melakukan hal-hal yang tak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Beranikan kami Tuhan untuk menjalankan kehidupan ini dengan segala tantangan yang ada. Kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi setiap sakit kami. Dan temani kami di dalam melewati segala sesuatunya. Kami bersyukur atas kasih dan pengorbanan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Maka biarlah setiap gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini dapat terus membawa kesaksian bagi dunia tentang Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi dunia ini. Tuhan berkatilah kiranya setiap umat-Mu, setiap gereja-gereja-Mu di dalam semua doa dan harapan kami untuk tahun yang baru ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi pandemi. Biarlah kiranya segala sesuatunya dapat terus menjadi baik. Penanganan demi penanganan dapat menghasilkan sebuah daya tahan yang semakin kuat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kiranya ada kerjasama yang terus baik untuk bisa dilangsungkan. Kami berdoa untuk musim penghujan. Biarlah kiranya situasi ini bisa kami atasi dengan baik bersama-sama. Dan kami mohon biarlah ya Tuhan, kiranya setiap daerah-daerah yang juga mengalami musibah atau bencana, mereka tetap punya pengharapan dan bahu-membahu untuk membangun daerah-daerah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik mereka yang sedang mengupayakan pengobatan, atau mereka yang juga sedang berada di dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau yang terus memulihkan, Engkau yang menjamah, dan juga setiap keluarga mereka memperoleh pengharapan. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, kasih karunia-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami, dan itu yang menjadi kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan ini. Hanya dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Kami mau bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari dan tidak pernah putus-putusnya kepada kami. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang sudah kami terima daripada-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi saluran berkat dan boleh berguna untuk orang lain. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita memasuki perayaan perjamuan kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi konteks kita masa kini. Keadaan ini telah mendorong kita untuk beradaptasi memasuki ritme baru kehidupan dan peribadahan. Di situasi baru ini, gereja tetap dipanggil menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika seluruh umat dapat bersama-sama hadir di dalam gedung gereja. Unsur persekutuan sangatlah penting di dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Namun ritme baru peribadahan membuat umat dapat mengikuti kebaktian secara online pada saat ini atau virtual, dari rumah atau tempat kita masing-masing dengan bantuan teknologi yang ada. Karena itu perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar setiap kita sebagai umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat tetap kita bersama-sama berpartisipasi di dalam perjamuan kudus, dan kiranya kita juga menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah kita masing-masing. Mari kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Umat dimohon berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Syukur layak bersyukur bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, tahun demi tahun, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Sorga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Tinggi, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Maha Tinggi. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, kematiannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka, sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakannya kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita memberikan salam damai kepada mereka yang beribadah kepada kita. Damai Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.
Ambillah. Umat yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Umat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat 1-5 mengatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatkan berjalan, meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi daku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatkan berjalan, meringankan beban dunia. Firman Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi